Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Dianawati dari 12 IPS 4 akan menjelaskan salah satu organisasi dari regional dan organisasi internasional. Contoh dari organisasi regional, contohnya AFTA. AFTA singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Latar belakang, sejarah terbentuknya AFTA terjadi pada tahun 1992. Saat itu, ASEAN sedang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau disingkat KTT keempat di Singapura. Dari ke-6 negara ASEAN yang menjadi anggota peserta KTT, terciptalah suatu kesepakatan untuk membuat zona perdagangan bebas. Terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi didirikannya organisasi yang dinaungi oleh ASEAN ini, di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu munculnya perubahan eksternal, yakni masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru, keinginan untuk saling memajukan ekonomi negara anggota ASEAN, keinginan untuk meningkatkan investasi asing langsung ke ASEAN, dan satu lagi keinginan untuk menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Sebelumnya, pembentukan kerjasama regional semacam ini sudah lebih dulu terbentuk di Eropa dan Amerika. Tujuan AFTA yaitu merupakan upaya ASEAN meningkatkan kestabilan ekonomi dan menguatkan daya saing produk ASEAN di mata dunia. Tujuan AFTA juga berperan menaikkan keunggulan kompetitif kawasan sebagai basis produksi yang diarahkan untuk pasar dunia. Anggota AFTA yaitu memiliki 6 anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Vietnam bergabung pada 1995 dan juga Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari 10 negara ASEAN. Lokasi AFTA mencakupi wilayah Asia Tenggara. Bentuk kerjasama AFTA yaitu merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah negara-negara ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara anggota melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya beberapa komoditas pertanian dengan tarif mendekati 0-5. Dampak AFTA terhadap Indonesia yaitu pengaruh positif bergabungnya Indonesia dalam AFTA adalah Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaruan teknologi melalui program-program AFTA. Kedua, ada organisasi internasional yaitu APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Latar belakang APEC. Berdirinya APEC yakni kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia Bob Hawke untuk memperluas kerjasama. APEC menjadi organisasi perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Bob Hawke. Tujuan APEC ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Adapun tujuan APEC secara umum yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Asia Pasifik. Anggota APEC yaitu ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, dan lainnya. Lokasi APEC November 1989 di Canberra, Australia, dan bentuk kerjasamanya adalah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya pada bidang ekonomi. Dampak terhadap Indonesia adalah APEC selama tergabung dalam Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional. Hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional. Sekian dari saya.
Maaf bila ada kata yang salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.